Kopassus bisa masuk ke Angkatan Kongres dan berdiskusi. Perang kita sudah cukup kuat. Apa perlu ditambah atau dikurangi? Kalau ditambah dengan keterbatasan dana, caranya bagaimana? Kita punya kekuatan. Kalau tidak salah, dari pasukan darat saja kita punya sekitar 160 batalion. Padahal kita punya 500 kabupaten. Berarti ada sekitar 350 kabupaten yang kosong pertahanannya. Terima kasih. Mohon tanggapan dan pandangan Bapak. Bagaimana? Mengisi kabupaten-kabupaten yang kosong tidak ada tentaranya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Joko Widodo, saya persilakan. Terima kasih Pak Prabowo. Kita tahu semuanya bahwa anggaran untuk pertahanan kita sekarang ini mencapai kurang lebih 80 triliun. Kalau ekonomi kita tumbuh di atas 7%, kami meyakini dalam waktu 4-5 tahun bisa mencapai 3 kali lipat, kurang lebih 200-an 10 triliun. Ini sebuah angka yang besar. Oleh sebab itu kekurangan-kekurangan yang ada bisa kita tambahkan asalkan dengan catatan sekali lagi ekonomi kita tumbuh di atas 7%. Baik mengenai jumlah prajurit untuk wilayah-wilayah yang kosong dan baik juga untuk peralatan pertahanan kita. Semuanya memang masih jauh dari cukup. Oleh sebab itu kuncinya ekonomi kita harus tumbuh di atas 7%. Dengan ekonomi tumbuh di atas 7% itu kita akan mempunyai anggaran yang lebih besar, dan anggaran yang lebih besar itu akan bisa kita gunakan untuk baik untuk menambah jumlah prajurit kita dan juga untuk menambah alutsista kita, menambah alat-alat pertahanan kita, sehingga betul-betul semuanya yang berada di wilayah negara kita ini betul-betul bisa kita kuasai dengan baik. Dengan peralatan-peralatan cukup, dengan personil yang cukup, baru kita berani menyampaikan bahwa kita memang betul-betul siap dan negara punya wibawa, negara akan dihormati oleh negara yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan persilakan Pak Prabowo untuk memberikan tanggapan atas jawaban Pak Joko Widodo. Apakah Bapak pernah memikirkan apakah Indonesia memerlukan suatu tentara cadangan atau tidak? Tentara semacam perlawanan rakyat, tentara cadangan teritorial begitu. Terima kasih. Baik, Pak Joko Widodo. Sangat diperlukan, karena apapun sekarang ini kita ingin juga melatih agar cadangan-cadangan yang ada ini ada di sipil. Baik Menwa yang dilatih, baik Hansip yang dilatih, baik rakyat yang dilatih, sehingga setiap saat diperlukan, setiap waktu diperlukan, mereka akan siap untuk di medan apapun. Inilah saya kira pertahanan semesta kita, agar kita tidak tergantung kepada jumlah tentara yang ada, karena memang anggarannya belum mencukupi, tetapi kesiapan kita di personil akan didukung oleh pertahanan dari sipil kita, seperti tadi yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Joko Widodo, sekarang giliran Bapak untuk bertanya kepada Pak Prabowo Subianto. Saya persilakan Pak Joko Widodo. Terima kasih Bapak Prabowo. Komunitas Ekonomi ASEAN, ASEAN Economic Community akan berlaku akhir 2015. Untuk itu
daya saing ekonomi kita akan menjadi penting. Apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan daya saing itu dalam hal ini hubungan dengan negara yang lain? Terima kasih. Silakan Pak Prabowo. Baik, terima kasih. Inti daripada meningkatkan daya saing adalah bahwa kita memberi fasilitas, memberi insentif, memberi dukungan-dukungan kepada perusahaan-perusahaan kita tanpa kita melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut. Insentif-insentif yang bisa diberikan, pendidikan, kredit-kredit yang diperlancar, perizinan yang dipermudah, kemudian lahan-lahan yang dipermudah, banyak sekali yang bisa dilakukan oleh sebuah pemerintahan yang ingin mengunggulkan perusahaan-perusahaan nasional untuk bisa bersaing di suatu komunitas yang nantinya akan datang ke kita. Ini juga butuh investasi besar-besaran di bidang pendidikan. Kita mau tidak mau harus menyiapkan sumber daya manusia kita untuk bisa berhadapan dengan keterbukaan nanti yang mau tidak mau kita sudah setujui dan kita harus hadapi. Tetapi pemerintah tentunya harus menjaga kepentingan nasional kita. Kita harus waspada dan kita harus evaluasi dampak-dampaknya, semua dampak daripada nanti keterbukaan itu kepada ekonomi kita dan kepada keselamatan daripada pengusaha dan perusahaan-perusahaan kita. Juga selalu saya kembali, kita harus sangat-sangat ketat dalam menjaga kekayaan nasional kita, terutama kita harus paksakan processing industri supaya diterapkan di semua sektor industri di dalam negeri, di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Jokowi, mohon ditanggapi. Yang pertama, pembangunan manusia, terutama karena kita sudah dalam waktu yang sangat mepet. Oleh sebab itu, menurut saya pembangunan teknopark, pembangunan tempat-tempat latihan bagi anak-anak muda, kita harus segera dikerjakan. Karena ini sudah tinggal setahun, sudah sangat mepet sekali. Tidak ada ruang lagi kita untuk berbicara mau atau tidak mau. Ini harus kita hadapi. ASEAN Economic Community. Kemudian yang kedua, diplomasi perdagangan kita harus diperkuat bagi dubes-dubes yang berada di ASEAN. Artinya apa? Dubes-dubes kita harus menjadi marketer, harus mampu memarketingi, mampu memasarkan produk-produk yang ada di daerah-daerah. Baik produk industri kecil, baik produk-produk UKM yang sebetulnya ini mempunyai daya saing yang tinggi. Karena harganya masih sangat kompetitif, harganya punya daya saing. Hanya perlu mereka diberikan ruang untuk memasarkan produknya ke luar negeri. Oleh siapa? Oleh dubes-dubes kita. Kita ingin ke depan dubes-dubes kita, diplomasinya 80% harus diplomasi di bidang perdagangan. Mereka harus bisa mencari pasar bagi produk-produk kita, mereka harus bisa bernegosiasi, dan mereka harus bisa melakukan transaksi. Sehingga kita betul-betul bisa menyerang ke sana terlebih dahulu, bukan kita yang diserang oleh produk-produk mereka. Saya kira cara tercepat itulah yang ingin ke depan kita kerjakan, jangan sampai pasar kita justru dikuasai oleh barang-barang impor. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak Prabowo, saya persilakan untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Joko Widodo. Sebetulnya saya kurang tanggapan dari Bapak, tapi arah pembicaraan gagasan-gagasan Bapak sebetulnya
tidak bertentangan dengan pemikiran saya, ya kan? Masalahnya menurut saya itu agak terlalu teoritis. Bapak sendiri mengatakan tinggal 1 tahun, ya kan? Membangun teknopark berapa lama, ya? Jadi kadang-kadang kita ini gampang dengan slogan, dengan apa ya, dengan jawaban-jawaban teoritis, tetapi masalahnya Bapak sendiri mengatakan kita tinggal 1 tahun, ya. Jadi tidak semudah itu kita, Bapak katakan kita menghadapi serangan, ya. 1 tahun kita harus membuat industri-industri yang bisa menahan. Saya kira marilah kita realistis, investasi, ya, kita benahi diri kita, hemat anggaran, hemat APBD, hemat APBN, tutup kebocoran, kurangi semua yang menghambur-hamburkan uang rakyat. Itu baru kita punya uang, kita bisa investasi, baru kita kompetitif, baru kita menghadapi serangan-serangan dari luar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Pak Prabowo dan Pak Joko Widodo, dari sejak awal Bapak-Bapak sekalian sudah menyampaikan visi misi, lalu sudah dipertajam, bahkan Bapak-Bapak sekalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan dan kemudian diteruskan dengan tanggapan, pertanyaan dan tanggapan dari Bapak berdua. Nah, saya sekarang ingin Bapak-Bapak sekalian memberikan statement terakhir, pernyataan terakhir dari apa yang kita lakukan. Saya akan mulai dari Pak Joko Widodo untuk 2 menit. Saya persilakan. Terima kasih. Kita menyadari bahwa geopolitik ekonomi, geopolitik politik yang ada sudah bergeser dari barat menuju ke timur, dari barat menuju ke Asia. Dan kita sekarang ini berada di tengah-tengahnya, di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Tantangan ke depan itulah yang ingin kita hadapi. Dan Jokowi JK meyakini apabila kita membangun kemaritiman kita meyakini bahwa ke depan kita akan menjadi poros maritim dunia, sehingga negara kita berwibawa, negara kita dihormati. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin membacakan apa yang disampaikan dan ingin mengingatkan kembali apa yang disampaikan oleh Jenderal Besar kita, Bapak Sudirman. Beliau mengatakan bahwa satu-satunya hak milik Republik ini yang tidak berubah-ubah, meskipun mengalami soal dan perubahan, hanyalah Angkatan Perang Republik Indonesia. Marilah kita bersama-sama jadikan negara kita, Indonesia, sebagai bangsa pemenang. Dan kita semua memastikan pesan Jenderal Sudirman tersebut akan terus tegak dan kita dirikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2 jari. Terima kasih Pak Joko Widodo. Pernyataan akhir dari Pak Prabowo Subianto, saya persilahkan. Baik, saudara moderator, saudara-saudara sekalian, dimanapun engkau berada, kita baru saja membahas masalah tentang politik luar negeri dan ketahanan nasional. Bagi kami, bagi Prabowo Hatta, ketahanan yang paling kuat, pertahanan yang paling kuat adalah kemakmuran rakyat. Karena itu, kita harus bekerja keras untuk memperkuat ekonomi kita. Kita harus kurangi pemborosan dan kebocoran.
Benar, kita harus kurangi kebocoran. Kalau kita tidak kurangi, kita tidak akan punya kekuatan. Semua hanya menjadi slogan dan impian. Kita harus melakukan penghematan besar-besaran. Kita harus melakukan disiplin pribadi. Kita harus membersihkan seluruh aparat kita. Kita harus mewujudkan suatu aparat yang bisa mempercepat pembangunan ekonomi. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kita harus berantas korupsi. Kita harus naikkan kesejahteraan rakyat kita. Baru ketahanan kita akan kuat. Baru kita akan disegani. Tidak ada negara yang akan hormat sama Indonesia selama Indonesia lemah dan tidak punya kekayaan, tidak punya kekuatan. Karena itulah Prabowo dan Hatta akan berjuang keras untuk menyelamatkan kekayaan nasional Republik Indonesia, dan dengan demikian kita akan bangkit menjadi negara yang terhormat, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Terima kasih. Pak Prabowo, terima kasih. Pak Joko Widodo, terima kasih. Sebentar dulu Pak, sini. Para pemirsa sekalian, kita sudah mengikuti debat Presiden putaran ketiga yang berbicara tentang politik internasional dan ketahanan nasional. Kita sudah mendengar paparan dari calon Presiden nomor urut 1, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan juga kita sudah mendengar paparan dari calon Presiden nomor urut 2, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan kita juga sudah mendengar berbagai kebijakan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, sudah dipaparkan, sudah diperdebatkan. Sekarang giliran saudara-saudara sekalian, para pemirsa, para hadirin di sini, para pendengar di radio, untuk menentukan pilihan saudara. Pilihan pada tanggal 9 Juli 2014. Gunakanlah hak konstitusional Anda. Mudah-mudahan Anda turut di dalam menentukan jalannya negara kita yang kita banggakan, Republik Indonesia. Para pemirsa sekalian, saya juga ingin mengingatkan dalam kesempatan ini bahwa ada 2 kali debat Capres dan kemudian Cawapres, kemudian Capres dan Cawapres. Pada tanggal 29 Juni nanti akan ada debat antara calon wakil presiden, dan mudah-mudahan saudara-saudara sekalian akan bisa melihat, karena akan membicarakan masalah yang sangat penting, yaitu masalah sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan teknologi. Saya Hikmahanto Juwana, saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.